Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ya ampun lama banget kayaknya udah nggak ngonten. Jadi kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Neneng Putri Sari Ramadan. Saat ini aku tuh bertugas sebagai guru di salah satu SMP di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dan di video aku kali ini, aku mungkin nggak akan share cerita-cerita misteri kayak sebelumnya. Tapi aku akan jawabin pertanyaan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan guru dimanapun berada yang kebetulan berkenan untuk mampir ke video terakhir aku di saat kemarin tuh melaksanakan kegiatan PPG begitu. Ngomongnya nyantai aja ya, karena kan kita friend. Nah, jadi Bapak Ibu, terima kasih banyak loh atas apresiasinya dan juga beberapa pertanyaan yang masuk yang mudah-mudahan bisa ngomongnya aku apa saya ya, saya deh ya biar lebih ibu guru gitu ya. Saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya dan juga atas beberapa pertanyaan yang masuk yang sesaat lagi akan saya coba bantu jawab, yang mudah-mudahan juga bisa membantu Bapak Ibu untuk bisa memaksimalkan hasil video PPL serta UKIN-nya seperti itu. Baik, jadi hari ini saya mencoba teknik baru ya untuk melakukan perekaman tidak menggunakan kamera melainkan menggunakan laptop untuk menghemat waktu aja Bapak Ibu ya biar langsung upload gitu kan. Nah, jadi mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Nah, jadi mungkin saya akan awali kisah hari ini dengan menginformasikan bahwa video yang akan saya bahas hari ini tuh ada 3 ya. Jadi video PPL 1, video PPL 2, dan video uji kinerja. Di mana pada ketiga video tersebut jika Bapak Ibu tuh udah nonton semuanya, memang jenisnya tuh berbeda-beda ya. Nah, jadi pada video yang pertama itu bisa saya bilang adalah video ya emang pertama gitu. Video pertama yang saya pernah buat seumur hidup dengan konsep menampilkan kegiatan belajar mengajar secara langsung yang disingkat dalam waktu 15 menit, namun tetap memastikan semua sintak, semua langkah-langkah pembelajaran lah pokoknya itu tuh harus masuk. Jadi sama aja kok seperti Bapak Ibu semua, itu merupakan pengalaman pertama saya. Namun mungkin ada beberapa yang bertanya, kenapa beda gitu sama video-video yang ada di YouTube lain, mungkin kayak gitu. Mungkin jawabannya adalah balik lagi ke style ya. Bagi orang yang sebelumnya udah pernah menggarap karya produksi video dan udah nyobain macam-macam nih trik dan tekniknya gitu, seleranya pasti akan ngikutin. Nah, kebetulan karena memang sebelumnya saya udah lumayan sering konten di beberapa platform sosial media, bikin video juga gitu. Jadi saya coba tuh untuk memadupadankan pengalaman yang saya punya dengan video yang nanti akan saya bikin pada kegiatan PPL. Jadilah video PPL 1. Jadi mungkin kenapa bisa beda? Ya karena saya ingin membawa style saya ke dalam video PPL 1 itu tadi. Dan mudah-mudahan masih bisa dinikmatin dan masih sesuai dengan ketentuan dari kampus penyelenggaranya. Amin. Nah, sementara untuk video PPL 2 saya sebenarnya konsepnya masih mirip ya, masih menggunakan style yang sama dengan video PPL 1. Namun sayangnya memang lebih banyak tragedinya. Aneh ya, biasanya video yang kedua tuh harusnya lebih baik daripada yang pertama. Tapi ini kok malah saya nggak mau bilang itu sebagai penurunan gitu ya. Maaf loh ribut ya, saya lagi di pinggir jalan soalnya nggak depan rumah, biar cahayanya bagus. Nah tapi saya bisa bilang bahwa di PPL 2 itu tuh memang ada beberapa kendala. Yang pertama adalah dari saya sendiri, di mana memang kondisi saya pada saat PPG, kian hari itu kian memburuk kesehatannya. Bapak Ibu yang PPG pasti tahu dong penyebabnya. Enggak, kita nggak nyalahin PPG-nya, tapi memang penting untuk bisa mengkonsumsi suplemen gitu, vitamin, agar proses PPG kita itu tuh berjalan dengan strong gitu kan. Apalagi kalau misalkan yang ngerjain tugasnya itu bersungguh-sungguh, kita tim sungguh-sungguh nih ya, yang benar-benar tuh kalau bisa memberikan yang terbaik gitu kan.
orang udah jam 10 malam lah maksimal tidur, kita kadang sampai pagi gitu kan. Sehingga pada saat PPL itu saya tuh sempat demam, batuk-batuk, dan di kondisi yang tidak sehat itu pun saya tetap paksain tuh untuk begadang. Alhasil suara saya tuh sempat hampir hilang di PPL 1. Mungkin bisa lihat di Insta Story saya ya sebentar. Nah, jadi tuh saya sempat membagikan kondisi saya ya pada saat jelang PPL 1 ini, bisa dilihat. Jadi tuh, aduh saya tuh udah kayak ngonsumsi obat tuh udah kayak ngonsumsi gorengan, luar biasa ya. Di mana tuh saya cerita kalau jelang presentasi PPL 1 tuh suara saya tuh belum balik karena batuk kering, kepala juga pusing berputar. Terus juga ini obat-obatan yang saya konsumsi ya selama PPG berlangsung, terus makin nambah tuh sampai saya tuh harus kayak konsumsi nih. Nah, ini PPL 1 ya 29 Agustus, kunyit asam dan lain sebagainya ya, karena emang suara saya tuh udah sehilang itu nih Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang saat ini sedang melaksanakan PPL juga, jangan sampai mengalami yang terjadi pada saya ya, karena bagi saya suara itu merupakan satu kondisi yang vital gitu ya bagi kita pengajar, karena kita harus menyampaikan materi dengan jelas agar anak-anak itu bisa memahami gitu tentang apa yang kita bawakan di kelas. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nonton video PPL 1 saya, itu bisa dengerin tuh suara saya agak mulai mulai hilang tapi masih bisa terselamatkan. Nah, mulailah kan kita menuju ke PPL kedua. Nah, ini nih lumayan kontroversial ya, karena banyak banget yang komen kayak gini, "Ini kok suaranya pakai suara palsu?" gitu. Itu suara palsu tuh gimana ceritanya suara palsu? Nah, jadi, mungkin saya perlu klarifikasi di sini ya, karena emang saya capek banget ngejawabinnya. Entah kenapa gitu orang-orang pada fokusnya ke situ, padahal, saya udah berjuang banget agar, bisa tetap mengeditnya dengan serapi mungkin, agar materi yang tersampaikan tuh bisa tetap jelas gitu kan. Sebenarnya saya bisa aja kalau mau tetap pakai suara dari kamera yang kresek-kresek itu, jadi suaranya itu sempat kresek-kresek karena memang waktu itu tuh lupa nurunin volume audionya, karena kan sebelumnya tuh dipakai buat Zoom, kayak gitulah kurang lebih. Jadi pecah gitu suaranya, daripada saya paksain Bapak Ibu mendengarkan video PPL 2 saya dengan suara pecah, akhirnya saya lebih memilih untuk menambahkan video, audio dari video yang saya ambil dari handphone, kayak gitu. Jadi memang saya melakukan beberapa backup ya. Cuma mungkin suaranya kedengaran jadi agak misah, karena memang atmosfernya di kelas itu nggak kedengeran, karena memang perekamnya sendiri kan beda gitu, nggak nyambung sama si kamera. Maka dari itu tuh, semuanya pada bilang suara palsu, aduh saya jadi merasa bersalah. Padahal kan itu suara saya juga gitu ya, dan itu juga diambil pada proses mengajar. Dan kenapa suaranya pelan banget, karena memang pada saat itu suara saya emang hilang. Mau denger suara saya waktu itu? Sebentar. Nah ini ya suara saya ya. Mari kita dengarkan. 1, 2, 3, selamat pagi. Parah, suara pagi ini hilang lagi. Ih, kesel banget. Gimana dong kalau kayak gini? Mau nangis. Nah gimana? Kebayang nggak kalau misalnya kita tuh harus ngajar tapi suaranya tuh hilang kayak gitu. Makanya tuh di PPL 2 saya berpikir nih berbagai macam cara gitu. Gimana nih agar nanti video PPL 2 saya tuh tetap bisa dinikmati. Ya akhirnya saya menggunakanlah beberapa trik nih, dan ini juga emang trik yang dihalalkan aja kok di dunia pervideoan gitu. Di mana kita memang bisa menggunakan berbagai macam sumber audio, yang penting masih tetap suara kita gitu, yang nantinya tuh bisa memperbaiki kualitas daripada audio yang video kita ambil. Karena saya tuh, sebelumnya pernah sharing juga ke teman-teman guru yang lain, seputar pengeditan ala saya tuh meyakini sesuatu, yaitu audio itu adalah sumber utama gitu dalam sebuah video. Ya walaupun gambar emang penting juga gitu, tapi ya balik lagi kalau misalnya gambarnya jelek, tapi audionya masih bagus tuh masih ada informasi yang bisa tertangkap oleh penonton. Tapi kalau dibalik, misalnya videonya bagus tapi audionya
ngeganggu, orang pasti stop nonton videonya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Dan akhirnya pada saat UKIN, suara saya semakin membaik, Bapak Ibu juga bisa nonton sendiri video UKIN saya, itu alhamdulillah udah bisa dinikmatin kayak video PPL 1 saya, dengan suara juga yang nggak serak-serak basah lagi. Oke, mungkin udah kelamaan ya intronya, mudah-mudahan bisa jelas gitu ya, mengapa ini semua bisa terjadi gitu ya. Kita langsung aja jawabin pertanyaan Bapak Ibu yang udah cukup banyak di kolom komentar yang sebenarnya tuh mirip-mirip aja. Jadi mungkin video ini nggak terlalu lama ya, karena videonya juga, maksud saya pertanyaannya juga sebenarnya mirip-mirip. Yuk langsung kita simak pertanyaan Bapak Ibu. Nah ini adalah video PPL 1 saya ya. Kita putar sedikit kali ya. Neneng Putri Sari Ramadan, guru seni budaya di SMP Negeri 1 Istanbul. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, jadi Bapak Ibu tuh banyak banget yang penasaran gitu kan. Kok bisa kepikiran dan lain sebagainya. Itu yang tadi awal saya sempat bilang style ya. Jadi berarti memang saya tuh percaya bahwa 10 detik pertama kita di video itu menentukan orang tuh akan lanjut atau enggak nonton video kita. Jadi kalau menurut selera saya, balik lagi ke selera ya, karena video juga tuh kayak karya seni gitu. Itu adalah teknik yang saya gunakan untuk bisa menarik penonton. Jadi saya ingin memastikan di 10 detik pertama dengan saya melakukan sedikit sentuhan-sentuhan dramatik gitu kan, orang akan tertarik nih. Bentar, Pak RT lewat. Orang akan tertarik buat lanjut nonton video saya. Karena ini adalah video, bisa dibilang saya jarang banget bikin video yang lebih dari 10 menit ya. Karena saya sendiri tuh bukan tipikal yang nonton video lebih daripada 10 menit, kecuali videonya kayak seru banget gitu. Tapi ya balik lagi, karena memang ini harus minimal 15 menit, ya saya harus memastikan orang tertarik buat nonton video saya tuh di 10 detik pertama. Makanya saya bikin yang seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke komentarnya ya. Nah, jadi di sini saya juga sempat tulis, Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan tambahan, bisa ditambahkan di sini, dan ini saya baru tulis kemarin ya. Dan ternyata memang masih sama pertanyaannya, yaitu pakai aplikasi apa Bu, gitu kan. Mungkin langsung saya jawab aja. Untuk aplikasi yang saya pakai itu adalah aplikasi Adobe Premiere Pro, di mana memang saya menggunakan aplikasi tersebut dikarenakan udah terbiasa aja pakai aplikasi itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tuh bisa menggunakan aplikasi editing apapun karena di zaman sekarang lewat handphone pun itu udah lengkap banget ya dalam mengedit video, mau sekreatif apapun itu memang penting gitu. Aplikasi editing yang tepat. Sebentar, kali ini Bu RT yang lewat. Terus juga kamera yang bagus, itu juga penting gitu. Tapi semua itu balik lagi ke selera, itu di Bapak Ibu. Selama menurut saya ya, ada fitur untuk memotong, ada fitur untuk masukin lagu, ada fitur untuk menulis, ngasih huruf gitu. Itu tinggal pintar-pintarnya kita aja lagi buat menyusun dan membentuk komposisinya biar enak dilihat. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ya saya jawab ya kan ditanya aplikasi apa. Kita lanjut. Oh ya, ini banyak sekali ya apresiasi dari Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Masya Allah. Terima kasih. Mari kita cari yang bertanya ya. Masya Allah. Ini saya sudah berusaha ya menjawab semua pertanyaan di sini, tapi memang apa daya saya, Bapak Ibu luar biasa nih, pertanyaannya banyak banget yang masuk. Bentar ya, saya cari pertanyaan. Masya Allah. Terima kasih. Maaf ya Bapak Ibu ya, karena ini siaran langsung ya, karena ini pertama kali saya live gitu ya pengambilan videonya. Biasa edit-edit dulu. Tapi ini karena memang waktunya sangat terbatas dan Bapak Ibu tuh lumayan banyak pertanyaannya. Ini juga masih nanya seputar aplikasi ya, tadi sudah saya jawab. Rata-rata nanya pakai aplikasi apa. Nah, ini udah terjawab ya Ibu Novita.
Ibu Andriani. Ya, jadi saya pakai aplikasi Adobe Premiere Pro, tapi boleh banget Bapak Ibu kalau misalnya mau menggunakan aplikasi seperti KineMaster, CapCut juga bisa loh, atau Filmora itu bisa banget ya Bapak Ibu ya. Nah kan rata-rata sebenarnya pertanyaannya tuh sama ya, tapi nih aplikasi apa? Udah saya jawab ya. Nah, ini nih. Jadi ini ada pertanyaan seputar mic apa nih? Karena suaranya bagus dan juga jelas ya. Nah, jadi untuk mic-nya sendiri saat ini juga saya sedang pakai ya, tapi saya baru pertama kali ini nyobain pakai mic ini tuh pakai kamera di laptop ya. Biasanya kan buat kamera beneran gitu. Nah, jadi saya baca aja deh. Bentar saya kasih lihat. Karena kebetulan ini saya lagi pakai, jadi saya bisa langsung kasih lihat, kasih tunjuk nih. Jadi saya pakai clip on Bapak Ibu. Nah, jadi ini clip on-nya. Jadi saya pakai Boya BY-WM4 Pro ya. Jadi nanti bisa dicek aja di Shopee gitu kan, atau di marketplace yang lain bisa diintip aja. Ini kalau misalnya mau samaan. Jadi menurut saya sih ini yang lumayan worth it banget ya, karena sejauh ini saya kalau misalnya bikin video pakai clip on ini tuh udah cukup lah gitu. Walaupun memang zaman sekarang kan udah ada clip on yang lebih kece nih. Selain memang budgetnya ya yang terbatas, saya cukup mensyukuri yang ada dulu aja gitu. Dan Bapak Ibu kalau misalnya mau samaan boleh banget. Ini nama clip onnya tadi BY Boya ya, clip on Boya itu macam-macam tipenya, tapi saya pakai yang BY WM4 Pro. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut kembali ya nih kita. Cek nih apakah ada gitu ya, apa pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sebentar. Oke, nah kita lanjut di sini. Masih sama ya pertanyaannya ya. Apakah tidak ada video fullnya? Nah, jadi apakah tidak ada video fullnya? Jawabannya adalah ada ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk PPG ini sendiri tuh video fullnya adalah hasil rekaman dari Zoom ya, dan itu memang tidak wajib untuk diposting di sosial media ataupun YouTube, melainkan diposting di LMS saja, yang mana itu buat dosen nonton. Tapi kalau untuk disajikan di luar memang kami diwajibkan untuk bisa mengedit sedemikian rupa agar bisa menjadi best practice juga mungkin ya bagi guru-guru yang mungkin mencari inspirasi untuk kegiatan mengajar sebanyak maksimal 15 menit. Nah, ini menanya juga pakai mikrofon apa, tadi sudah dijawab. Clip on-nya disambungkan di mana, Bu? Clip on-nya disambungkan di kameranya ya, Ibu Andi Hafira. Edit pakai apa juga sudah dijawab. Terus, oke, ini ada pertanyaan lain lagi nih, kayak masih harus di ini. Ini saya bingung nih mau jawab apa. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa bantu jawab ya, Pak Aca ya nanya. Syiah itu aliran Syiah ya. Ini kenapa jadi nanya Syiah? Karena memang saya mungkin bisa kenalan dulu. Saya kaget baca komennya. Karena memang saya udah tuliskan nih di judul video saya. Kalau saya itu merupakan mahasiswi di Universitas Syiah Kuala. Nah, jadi itu merupakan salah satu universitas di Aceh ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan aliran atau apapun itu, tapi nama kampusnya memang itu. Dan itu terletak di Banda Aceh, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, ini mungkin nggak ke-refresh, tapi nanti kita coba cari komentar di video yang satunya. Sebentar. Nah, jadi ini adalah video... ada beberapa video nih, saya sudah siapkan. Ini adalah video yang PPL 2 ya. Jadi PPL 2 bisa kita tonton dulu. Ini tempat saya belajar. Dan di sini tempat saya mengajar. Saya Neneng Putri Sari Ramadan, guru seni budaya di SMP Negeri 1 Astambul. Ikut masuk kelas yuk. Nah, di sini saya lagi-lagi membuat sesuatu yang Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Saya menggunakan teknik, nggak ada teknik apa-apa sih, yang memang memberikan sedikit highlight ala-ala YouTuber gitu. Selamat datang di Kabupaten Banjar, tempat saya belajar sekaligus mengajar. Banjar yang emang
Contextual memberikan. teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang Nah, diajarkan. jadi di sini saya menuliskan tentang pembelajaran kontekstual yang memang saya gunakan dalam kegiatan PPL 2 ini. Di sini saya banyak sekali memberikan contoh-contoh contoh-contoh benda-benda yang memang saya temukan dari tempat wisata itu tadi untuk bisa diberikan bisa dikasih tunjuk gitu ke siswa-siswi saya, karena memang berhubungan sekali dengan materi bahan ajar saya yaitu menggambar ragam hias, seperti itu. Nah, di sini mungkin kita bisa baca-baca lagi untuk pertanyaan Bapak Ibu mungkin ada yang beda. Dan di sini saya sampai klarifikasi Bapak Ibu, audionya kok nggak asli, kenapa sih dibilang nggak asli? Saya mau nangis tahu bacanya. Saya udah hampir hilang suara, udah hampir susah napas gitu ya ngomongnya. Dibilang itu bukan suara saya, itu suara saya Bapak Ibu. Tapi memang teknik pengambilan audionya aja yang berbeda. Ini nanti dibaca sendiri aja klarifikasi saya di sini ya, ada panjang lebar. Tara. Dan kalau misalnya mau lihat suara saya yang versi hampir hilang, itu ada di PPL 1, dan pas suara saya udah sembuh tuh bisa dilihat di UKIN. Di PPL 2 ini adalah total suara saya saat hilang. Jadi hilangnya tuh kalau dipaksa keluar, tapi pelan gitu. Dan saya berterima kasih sama anak-anak saya di kelas, karena walaupun suara saya nggak terlalu terdengar, tapi mereka berusaha gitu untuk tenang, dan akhirnya mereka juga tetap bisa mendengarkan dan juga menerima apa yang saya sampaikan. Kayak kita coba cari ya apakah ada pertanyaan yang belum terjawab. Aduh, saya kemarin scroll-scroll kayaknya banyak deh pertanyaannya, tapi ini kok hilang. Oh ya, hilang. Hilang ya karena mungkin nggak ke-refresh kali ya Bapak Ibu ya. Saya coba lah ya semampunya. Terima kasih loh Bapak Ibu. Ini saya terharu nih baca apresiasi dari Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya masih belajar loh Bapak Ibu ya. Ini adalah tahun ke berapa saya setelah saya mulai mengajar. Lumayan ya udah 10 tahun sebenarnya. Dari awal pertama saya mengajar. Walaupun memang di tengah-tengah itu saya sempat cobain pekerjaan yang lain, tapi akhirnya kan saya balik jadi guru lagi. Karena memang jiwanya kayak panggilan jiwa dari mulai lahir udah jadi guru kali ya. Nah ini keren sekali Bunda, boleh tahu suaranya kok bagus diapakan ya Bu? Ini karena saya berlatih vokal ya Bapak Ibu ya. Nggak bercanda. Ya karena bantuan dari clip on yang tadi saya kasih lihat. Nah, terus ini teknik videografinya oke. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mungkin bilang bahwa video saya teknik editingnya, sinemanya bagus dan lain sebagainya. Bapak Ibu belum lihat aja di luar sana tuh banyak yang lebih bagus gitu ya. Dan itu menjadi tontonan wajib bagi saya untuk bisa memperbaiki selera dalam teknik editing saya seperti itu. Jadi memang penting banget untuk nontonin video orang ya Bapak Ibu ya untuk bisa mencari inspirasi gitu kan, mencari inspirasi video yang bagus tuh kayak gimana. Nah, terus di sini Kak, bingkai bacaan PPG Daljabnya dibuat dari mana? Oke, ini saya jawab nih, bagus pertanyaannya. Saya bikin bingkai bacaannya itu menggunakan Canva ya Bapak Ibu, yang gratisan saja dan yang paling gampang, banyak template-nya. Ya, jadi saya pakai canva.com. Jadi Canva itu Bapak Ibu mungkin yang udah terbiasa pasti tahu banget bahwa di sana itu tersedia banyak banget aset-aset grafis gratis yang memang tinggal kitanya aja pinter-pinter buat mengkreasikannya. Jadi terjawab ya Ibu Novia ya. Bisa dipakai di Canva ya. Terus di sini alhamdulillah kalau pembelajaran bagus. Silahkan di-download Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya jadi baru baca sekarang loh ya, karena belum saya balas nih, rata-rata belum saya baca. Soalnya bagus kayak Trans 7, asyik. Ya ampun, saya anggap pujiannya itu ya, berarti saya udah bisa gitu ya reporter Trans 7. Jadi mungkin bisa kenalan dulu. Saya kebetulan yang tadi saya bilang kan saya sempat stop dulu jadi gurunya. Waktu itu saya emang gabung di salah satu televisi daerah dan sempat jadi news anchor juga di sana. Mungkin di sana alasannya kenapa saya bisa ngatur intonasi suara karena selain kerja saya juga diajarin gitu di sana ya Bapak Ibu ya. Terjawab ya semuanya ya. Masya Allah. Saya nih yang Masya Allah terus bacaan komen Bapak Ibu, luar biasa loh. Saya takut banget tahu saat scroll-scroll kayak gini tuh ada komen-komen julid. Belum siap saya menjadi seperti Ayu Ting Ting gitu ya. Sandy Aulia, nggak bisa saya. Salut dubbingnya, luar biasa nih ya. Saya anggap apresiasi aja. Silahkan dibaca klarifikasi saya di atas.
Ini Ibu Marsita juga pakai aplikasi apa? Udah dijawab ada Premiere Pro ya. Ini saya benar-benar nyariin nih. Saya lagi nyari-nyariin apa komen-komen yang seputar video nih, bentar ya. Itu pakai kontak lens ya, Bu. Ya Allah, akhirnya saya mendapat juga. Semoga ini bukan komen julid ya, tapi benar-benar bertanya. Iya dong, saya pakai kontak lens. Orang mata saya itu silinder 2,5 dan juga minusnya 4 loh Bapak Ibu. Saya kalau nggak pakai soft lens saya nggak bisa lihat. Dan kenapa saya nggak pakai kacamata? Karena ya balik lagi, namanya juga kita mau take video ya, untuk mengurangi berbagai macam distraksi. Siapa tahu mungkin kacamatanya melorot karena hidung saya kurang mancung, atau mungkin kacamatanya kena debu, akhirnya saya jadi nggak fokus saat ngajarnya. Jadi kita cari yang gampang-gampang aja gitu ya. Ini juga edit video pakai apa, Bu? Ibu matikan suara pakai video asli apa gimana gitu. Nah, ini tadi saya bilang karena saya menggunakan audio yang terpisah dari kamera, jadi atmo atau suara di kelas itu memang tidak terdengar. Jadi itulah kekurangan dari video PPL 2 ini. Yang bisa dilihat kalau misalnya versi yang full sama atmo itu bisa dilihat di PPL 1 ya Ibu Jelita ya, dan juga di UKIN. Aduh, jangan insecure dong Pak Yanuar, ini biasa aja. Siapa itu Rain Kun? Maaf ya, gurunya kurang gaul. Udah nikah belum Bu? Perlu dijawab apa enggak ya? Oke, ngeditnya pakai aplikasi apa? Adobe Premiere Pro. Ibu Fitria juga bisa dibaca ya Ibu ya di komen yang udah saya pin. Laptopnya keren, Asus TUF Gaming, keren dong. Tapi kali ini nggak dipakai buat ngegame ya. Tuh kan, ini dubbing ya Bu, ini dubbing ya Bu. Ya udah baca aja komen yang ada di pin ya. Benar, komen yang udah saya pin. Alhamdulillah, harusnya udah terjawab semua ya, kurang lebih tuh mirip-mirip aja pertanyaannya. Sebenarnya tuh saya pernah lihat ada yang nanya kamera ya, tapi di mana ya nanyanya? Coba saya cari di video yang lain. Jadi saya udah nyiapin beberapa. Nah, ini untuk video PPL 1 ya tadi ya. Ini video UKIN. Nah, jadi video UKIN ya kita nonton sebentar ya. Semoga muncul iklan. Makan di hulu, Ini lagu Banjar kulik ya. bangsa cuma pisangku belum masak. Salah karang. Karena ibu sesaat lagi akan sulap ya. Nah, jadi ini juga opening yang saya buat untuk video ini. Dari keseluruhan video. Perkenalkan, nama saya Naili Zaki. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang di sini lagi-lagi saya masih menggunakan teknik yang sama, cuma memang untuk pemilihan skenarionya aja yang tentu saja harus dibedain, kalau enggak orang bosen nontonnya. Baik, kita cari di sini apakah ada pertanyaan yang mungkin bisa saya bantu jawab. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih apresiasinya. Semoga lulus, amin ya Allah. Terima kasih Pak Sunardi. Ya ini soalnya belum pengumuman ya. Pengumuman sekitar 3 hari lagi saat video ini saya buat. Ya lulus nggak lulus ya, saya yang penting udah memberikan yang terbaik. Kalau misalnya amit-amit nggak lulus juga, ya berarti ada yang harus perlu saya perbaiki. Nanti sambil bersedih hati, sebentar nanti saya akan coba semangat lagi untuk bisa memulai kembali dari awal ya. Tapi mudah-mudahan doain semoga lulus ya Bapak Ibu ya. Saya udah mau nangis ini, bayangin nggak lulus. Semoga Bapak Ibu yang nonton video ini juga nanti bisa maksimalkan hasil kerjanya, baik PPL maupun UKIN-nya. Nah, ini bingkai tiap fase edit pakai apa, Bu? Pakai Canva, Ibu Asta. Nah, jadi ini kita cari lagi pertanyaannya. Edit pakai aplikasi apa? Nah, ini ada yang nanya sharing. Dong, Bu, pakai kamera apa? Kameranya di sini saya nyontek dulu nih. Karena emang saya belum hafal. Jadi untuk video UKIN ini sendiri agak beda sedikit ya Bapak Ibu ya. Di sini saya dibantu sama suami saya untuk bisa pengambilan gambarnya. Itu menggunakan 2 kamera. Jadi kalau secara gampangnya ada yang buat medium shoot. Jadi dari pinggang ke atas gitu kan, close up, dan itu juga digunain untuk yang close up dari muka ya, dari muka ke
bahu gitu. Terus sama yang long shoot. Yang long shootnya itu juga kameranya beda sendiri. Tapi untuk yang long shoot, saya hilang dulu. Nah, jadi untuk yang long shoot itu sendiri, itu kameranya dia diem aja. Taruh aja di satu pojokan, pakai tripod, pastiin gambarnya itu bisa nge-cover semua situasi di kelas gitu kan. Jadi nanti saat kita ngedit, itu yang pertama kali dimasukin ke dalam layer di project-nya. Karena dia yang ceritanya jadi acuan nih untuk audio, biar nantinya kita juga bisa ngenyingkronin audio dari kamera 1, kamera 2, kamera 3 gitu. Jadi memang pastiin untuk bisa, harus ada nih satu video master yang rekam semua kejadiannya itu dari awal sampai habis itu tanpa putus. Dan itu saya gunain untuk yang long shoot-nya. Untuk kamera yang dipakai, yang pertama saya nyontek dulu. Ini saya nanya sama suami ya, karena beliau yang lebih tahu namanya, saya tahu pakai doang. Jadi yang pertama itu kamera EOS M6, lensa 70-200 dan lensa 15-45 ya. Bisa diulangin lagi kalau misalnya lupa video ini. Terus yang kedua untuk kamera selanjutnya ada kamera Canon EOS M6 masih dengan lensa 70-200. Satu lagi lensanya itu 15-45. Jadi sebenarnya kameranya sih itu aja, cuma lensanya diganti-ganti gitu ya. Terus tadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat tuh ada adegan di atas ya, ada adegan drone. Memang saya menggunakan juga untuk drone, dibantu sama suami saya, masih oleh suami saya ya. Jadi kalau yang nanya, "Duh, timnya ada berapa ratus orang, Bu?" Hanya ada satu, yaitu suami saya tercinta. Oke, kali ini Pak RW yang lewat. Jadi itu menggunakan drone DJI Mini 2. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin juga tertarik untuk bisa menggunakan drone untuk bisa merekam kegiatan UKIN-nya, dipersilakan ya. Dan kebetulan memang pada video UKIN saya kan memang memasukkan ada adegan latihan pernafasan seperti itu. Dan di kondisi waktu yang juga terbatas karena memang kita harus melakukan perekaman, agak membuang waktu kalau misalnya saya melakukan latihan pernafasan itu di dalam kelas. Karena memang pada kenyataannya juga, kadang saya sih ngajak siswa saya untuk bisa belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena kondisi sekolah saya yang memungkinkan, memiliki RTH yang cukup bersih, dan juga dekat tepat di depan kelas. Jadi mungkin aja gitu untuk belajar di depan kelas. Akhirnya saya coba untuk menggabungkan situasi mengajar di dalam dan di luar kelas, walaupun saya bukan guru olahraga ya. Karena itu jujur cukup menghemat waktu pada saat proses merekaman kemarin. Jadi nggak usah nyusun bangku gitu. Karena pada saat mau latihan pernafasan dan juga teknik vokal dengan jumlah siswa kurang lebih 30-an, ruang kelas tuh nggak muat ya. Kalau misalnya masih ada meja dan juga kursinya. Ya udah deh, saya angkut aja siswanya keluar. Pas udah di luar, agak susah kan naruh kameranya tuh di mana gitu. Ya udah akhirnya makanya saya pakai drone di sana. Nah, kurang lebih seperti itu. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Timnya kreatif, kayak film-film gitu, Masya Allah, terima kasih. Timnya adalah saya dan suami ya Bapak Ibu ya. Di sini pakai videographer ini ya, pro banget tekniknya. Saya tentu saja menggunakan videographer karena alhamdulillah yang mendapatkan suami yang emang videographer. Jadi kan saya sempat bilang bahwa saya sempat kerja di TV. Nah, jadi cerita Cinloknya tuh di TV, Bapak Ibu. Jadi saya reporternya, dia videografernya. Makanya kalau misalnya ditanya kenapa saya ngomong cara saya VO-nya itu mungkin kayak di Trans TV gitu ya. Karena saya emang dulunya kerja di TV gitu. Dan kenapa videonya bagus? Karena suami saya kameramen gitu. Terjawab ya Bapak Ibu ya, kenapa kita bisa bikin karya yang seperti ini? Ya karena emang kerjaan sedari dulu gitu doang sih gitu. Jadi stop ya bilang kalau saya punya tim yang mahal gitu kan. Alhamdulillah ya karena suami sendiri gitu kan. Jadi nggak perlu ada budget tambahan gitu ya. Kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai jasa suami saya, ya mahal gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ya terima kasih Bapak Fauzi. Suaranya udah kayak penyiar-penyiar, alhamdulillah penyiar beneran. Terima kasih loh Ibu Munawaroh. Terus di sini saya cari lagi pertanyaan-pertanyaan ya. Saya penasaran dengan tim belakang layar.
Waduh, saya juga penasaran Bapak Ibu. Jadi tim belakang layarnya, aduh mudah-mudahan nanti bisa ya saya perkenalkan langsung ke Bapak Ibu sekalian. Untuk tim belakang layarnya tuh kayak gimana bentukannya ya, kayak manusia biasa aja sih. Suami saya, terus ada saya sendiri. Jadi kalau misalnya suami saya itu perannya benar-benar full dia yang ngambilin gambarnya. Jujur dia juga jago banget ngedit loh. Saya juga belajar ngedit dari dia. Tapi sayang sekali ya beliau sangat sibuk banget gitu kan. Jadi kalau dibilang ini pasti dieditin sama suaminya, andaikan suami saya mau ngeditin akan berbahagia sekali, tapi saya tetap berusaha untuk jadi istri yang tahu diri ya. Udah lumayan ngerepotin gitu kan, minta sang suami untuk ngevideoin. Masa saya minta dia ngeditin juga gitu. Sementara saya juga udah diturunin ilmunya. Ya udahlah, jadi akhirnya di 3 video yang tadi udah saya putar itu memang full yang ngedit adalah saya, yang ngevideoin adalah suami saya. Dan kalau seandainya misalkan saya bilang, saya bisa aja gitu bilang supaya nggak repot gitu ya. Ya ini nih dieditin semua sama suami saya gitu. Bentar. Nah kali ini Bu RW yang lewat. Kenapa saya nggak bilang begitu? Karena kalau suami saya ngedit, bisa jadi lebih bagus lagi, Bapak Ibu. Kalau cuma segini doang, itu tuh mah cuma standar bunda-bunda yang ngedit. Kalau sampai dia yang ngedit, dia kan editor beneran soalnya. Dia mah tersinggung paling kalau misalnya dibilang itu editannya dia. Aduh, banyak banget nih hari ini yang lewat pada hari Minggu ya. Semoga Bapak Ibu nggak terganggu ya dengan video hari ini. Jadi kita santai aja sih dari tadi ngobrolnya ya. Jadi ini kayak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu. Dan kayaknya udah kejawab semua ya untuk pertanyaan seputar pembuatan video PPL dan juga UKIN saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saat ini sedang ada di kategori 2 ya, atau juga gelombang 2 untuk kategori 1 dilancarkan untuk kegiatan PPL dan juga UKIN-nya. Mudah-mudahan tugas video ini tuh nggak memberatkan. Balik lagi, kalau misalnya bukan sekarang, kapan lagi? Karena memang dunia digital saat ini sudah merajai ya. Mau tidak mau kita juga guru-guru harus benar-benar bisa terus meningkatkan kualitas diri. Salah satunya dengan cara belajar hal-hal baru. Contohnya belajar buat ngedit video. Kita nggak pernah kebayang ya Bapak Ibu dulu zaman kuliah ngajarnya itu di depan kamera gitu ya. Padahal di depan siswa aja kadang kaki masih gemetaran. Ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya dirasa ada yang masih belum lengkap di penjelasan saya pada hari ini, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak buat yang udah subscribe, like, dan juga komen serta share video-video saya. Balik lagi ya, di sini yang diuntungkan bukan saya pribadi, tapi mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang benar-benar belum kebayang gitu bikin video PPL tuh kayak gimana. Ada yang lewat lagi bentar. Nah, kali ini adiknya Pak RT. Mudah-mudahan bisa dapat gambaran. Ya mungkin juga jangan plek-ketiplek juga ya. Maksud dalam artian, aduh kayaknya saya nggak bisa bikin kayak begini. Bukan gitu. Kita justru harus mematok atau menarget sesuatu itu setinggi langit gitu. Agar nanti jatuhnya nggak, maksudnya tuh endingnya itu nggak terlalu jauh dari mimpi kita. Kalau misalnya mimpi kita itu tuh dangkal, yang penting jadi aja lah, asal dikumpul aja. Belum tentu loh pas sudah kita edit jadinya begitu. Bisa lagi di bawah itu. Gitu sih kalau misalnya kata-kata mutiara gitu, biar video ini tuh agak berfaedah sedikit dari saya. Sukses sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya kalau ada. Sumpah sibuk banget sih habis selesai PPG. Nanti kita cerita-cerita lagi ya, ngerumpi lagi seputar PPG. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa ditulis di kolom komentar. Dadah! Ini kayaknya nggak ada musik-musik kan langsung saya upload deh. Nggak apa-apa ya. Assalamualaikum. Salam kenal semuanya.